Ini buku Miracle of Love yang ditulis oleh Ibu Dian Syarif, ada juga CD-nya, menceritakan, terbalik ya? Ya pokoknya ada CD-nya, menceritakan bagaimana perjuangan beliau melawan suatu penyakit yang tidak pernah akan hilang. Lupus bla bla bla, yaitu salah satu bentuk serangan autoimunitas. Tapi kalau Anda ketemu Ibu Dian Syarif, kelihatannya lebih cheerful, lebih ceria, lebih bahagia daripada orang yang tidak punya masalah. How do you do that? Pertama, ketika 13 tahun yang lalu saya diberi kesempatan hidup yang kedua, saya merasa bahwa hidup saya sekarang ini harus lebih baik dari yang lalu. 13 tahun yang lalu itu ketika akibat komplikasi dan efek samping dari terapi high dose tadi, saya terkena abses otak. Saya harus menjalani serangkaian proses bedah otak. Oh ya, sampai ke bedah otak? Betul. Dan itu memang... itu yang membahayakan jiwa ya? Betul, betul. Jadi mungkin bagi saya bukan lupusnya sendiri, tapi justru komplikasi dan efek sampingnya yang banyak merepotkan. Dan bahkan life threatening. Jadi ketika waktu itu saya terkena abses otak, pilihannya memang harus dibedah selama 6 kali, sebanyak 6 kali. Dan tentu saja mengandung resiko tindakan itu, resikonya bisa lumpuh atau hilang ingatan. Tapi saya memilih mengambil kesempatan bedah otak itu daripada saya nggak punya kesempatan sama sekali. Ketika akhirnya saya bisa bangun lagi, persentase penyembuhannya kecil barangkali operasi semacam ini. Bedah otak. Ya. Bang Wimar, justru yang mencerahkan saya saat itu ketika menjalani bedah otak, saya bersama juga dengan seorang bapak dari Surabaya yang menjalani proses yang sama. Ketika selesai, saya bangun lagi dan bapak itu tidak. Oh. Dan disitulah saya tersadarkan bahwa ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan hidup yang kedua bagi saya. Sejak itu tercerahkan bahwa hidup adalah sebuah karunia, hidup adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, yang tidak boleh saya sia-siakan walau saya hidup dengan kondisi apapun. Life is a wonder kalau teman saya tulis dalam profil BBM-nya. Setiap saat kita hidup itu satu miracle. Betul. Dalam hal ibu ini miracle of love. Betul. Love-nya tuh love bagaimana ya? Keajaiban cintanya, keajaiban cinta Tuhan. Karena mungkin sebelum saya sakit dan kehilangan penglihatan, saya menjalani keberagaman itu ya memang sebagai sesuatu rutinitas aja, bukan sebuah penghayatan dan kesadaran. Dan ketika saya mengalami kejadian ini, barulah tersadarkan tentang keajaiban cinta Tuhan. Maaf, saya minum dulu soalnya. Boleh. Tadi sangat mengharukan. Saya tuh memaksa diri untuk kelihatan cheerful karena pemandu TV harus cheerful. Ya. Tapi saya sangat tersentuh. Ya. Pertama simpati, kedua juga ingin meminjam dari kekuatan itu. Betul. Jadi lupusnya itu adalah kondisi umum ya. Sedangkan krisisnya muncul dari penyakit-penyakit yang dibangkitkan oleh itu. Waktu itu abses otak. Apakah karena abses otak itu ada gangguan terhadap pendengaran dan penglihatan? Untuk pendengaran, untuk penglihatan iya, karena memang waktu itu abses otak yang terjadi itu merusak saraf pusat penglihatan di otak saya, sehingga memang kondisinya itu tidak bisa recover. Dan kalau pendengaran ini datangnya belakangan aja, ketika memang ada reaksi inflamasi atau peradangan yang terjadi di yang baru. Betul. Di luar soal kortikosteroid dulu ya. Betul. Dan itu merusak gendang telinga saya yang menyebabkan saya tidak bisa mendengar. Itu pun tidak akan reverse, nggak akan. Betul. Jadi setiap penyakit itu membawa Anda pada challenge yang lebih berat. Betul. Itu tidak menimbulkan pesimisme pada Ibu? Kebetulan dalam proses perjalanan sakit saya menemukan beberapa pemaknaan dan ternyata hikmah terbesar itu, jiwa itu jauh lebih penting daripada fisik. Jiwa lebih penting dari fisik. Betul. Ya, itu tidak bisa saya remehkan. Itu memang sangat dalam, apalagi untuk yang
merasakannya. Jadi biar aja orang ledek-ledek fisik kita ya, pokoknya jiwa kita tegar. Kemarin ada yang bilang di Twitter, bilang, ini orang brengsek nih, suka bela yang macam-macam. Lihat aja dia harus habiskan hidupnya di kursi roda. Orang kan marah atas nama saya, sedih. Saya sih ketawa aja. Bagaimana sih orang bisa punya reaksi begitu? Inilah gunanya saya itu, atau maksudnya ingin memperkenalkan Ibu pada masyarakat, karena sikap positif itu sangat diperlukan, tapi kadang-kadang hanya muncul dalam saat yang challenging. Betul. Pertama kali saya ketemu Ibu, yaitu pada suatu acara penghargaan awards di gedung MMUI. Bisa ceritakan itu penghargaan apa tuh? Atau mengapa Ibu diperkenalkan depan umum? Ya. Kebetulan kesempatan kita ketemu waktu itu, saya baru saja diberi kesempatan untuk menjadi Asoka Fellow. Jadi memang sebuah gerakan yang memang untuk menghimpun para wirausahawan sosial. Saya sendiri juga baru tahu saat itu, karena saya tadi hanya berpikir wirausaha itu kan terkait dengan materi, ekonomi, dan profit ya. Tapi ternyata ada juga justru penghimpunan orang-orang yang justru bergerak di bidang sosial. Saya sendiri juga baru tahu bahwa saya juga termasuk wirausahawan sosial. Oke, sebentar kita akan break. Kita lanjutkan dengan Ibu Dian Syarif. Ini Wimar Show.